Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sel prokariotik dan sel eukariotik. Jadi, sel ada nama latinnya, namanya sella yang berarti ruang kecil. Nah, di sini sel adalah dasar. Jadi, artinya mereka adalah bagian dasar dari kehidupan, kata Nurvia. Sel merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup yang dapat berkembang biak dan membelah diri. Nah, komponen kehidupan paling sederhana disebut sel. Nah, di dalam sel itu ada yang namanya protoplasma yang terdiri dari lipid, protein, karbohidrat, dan asam nukleat. Organisme atau makhluk hidup itu terdiri dari banyak sel multiseluler atau satu sel uniseluler. Sel itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel eukariotik itu cenderung lebih besar dan strukturnya itu lebih rumit. Nah, perbedaan utamanya dari sel prokariotik dan sel eukariotik yaitu keberadaan membran inti selnya. Nah, lipid dan protein atau lipoprotein itu yang membentuk membran sel, sementara glikoprotein itu merupakan sebagian besar protein penyusun membran sel. Perbedaan utama keduanya terletak pada lokasi DNA. Sel eukariotik menyimpan DNA di dalam nukleot bermembran, sedangkan sel prokariotik memiliki DNA di daerah nukleoid tanpa bermembran. Nah, sel eukariotik memiliki struktur yang lebih kompleks dengan berbagai organel khusus di dalam sitoplasma. Sementara sel prokariotik tidak memiliki inti sejati maupun organel bermembran. Ukuran sel dibatasi oleh kebutuhan metabolisme dan rasio luas permukaan terhadap volume, sehingga organisme yang lebih besar umumnya memiliki lebih banyak sel, bukan sel yang berukuran lebih besar. Perbedaan utama antara kedua sel ini adalah lokasi DNA-nya, yang sama untuk kedua jenis sel. Virus merupakan parasit obligat karena virus tidak memiliki mesin seluler yang diperlukan untuk reproduksi diri. Sehingga virus hanya dapat berkembang biak pada makhluk hidup dengan memasuki dan memanfaatkan selnya. Virus adalah partikel sangat kecil yang dapat menginfeksi sel prokariotik maupun sel eukariotik. Virus tersusun atas dua komponen utama, yaitu asam nukleat DNA RNA sebagai materi genetik dan selubung protein atau kapsin sebagai pelindung. Virus mengajarkan bahwa makhluk yang sangat kecil sekalipun dapat memberi dampak besar bagi kehidupan. Oleh karena itu, manusia perlu menjaga kesehatan, kebersihan, dan lingkungan agar terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus.